Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Vegito dan Yamoshi pergi ke sektor 8 untuk mengalahkan Kaisar Iblis. Tapi mereka malah menemukan istananya di mana Vegito berniat untuk menghancurkan istana itu. Dan tanpa memperdulikan ucapan Yamoshi, Vegito segera melepaskan energi Big Bang Attack untuk menghancurkan kerajaan itu. Yamoshi menyebut Vegito bodoh karena jika istana itu dihancurkan, maka mereka tidak akan bisa menggunakan portal untuk pergi ke sektor berikutnya. Namun tiba-tiba ketika kita mengintip dari dekat ke istana kerajaan itu berada, secara mengejutkan serangan Vegito malah lenyap seketika. Dan kastil itu sepenuhnya utuh, tidak tersentuh sedikit pun. Meninggalkan Vegito menjadi penasaran banget apakah matanya sudah menipunya. Padahal Vegito sudah melepaskan bola energi kuat yang bahkan bisa menghancurkan sebuah planet. Vegito bertanya-tanya siapa sosok yang berhasil melenyapkan bola energinya begitu saja. Tapi kemudian Vegito terkejut melihat sebuah cahaya terang yang bersinar di kejauhan. Anehnya, warna kuningnya sama dengan serangan Big Bang Vegito sebelumnya. Mengejutkan bahkan Yamoshi sendiri dan menyadari bahwa itu memang adalah serangan energi Vegito. Dan bola energi itu kini mengarah cepat pada mereka dengan sangat cepat sekali. Saat akan mencapai mereka, bola energi itu begitu besar hingga mengkerdilkan tubuh mereka seperti semut kecil. Dan melihat ketidaksopanan seperti itu, tentu aja akan membuat Vegito menjadi sangat marah. Dengan wajahnya saat ini benar-benar mulai tenggelam ke dalam cahaya Big Bang yang sangat luar biasa besar. Sampai kemudian Yamoshi dan juga Vegito akan bergabung mengangkat tangan mereka bersama-sama dan bersiap untuk membela diri. Mereka menghentikan serangan laser Big Bang itu tepat di atas kepala mereka dengan sekuat tenaga. Lalu mereka melemparkan laser itu ke belakang, mengubah lintasannya dan pada akhirnya akan meledak di kejauhan, meninggalkan asap gelap yang menutupi tempat mereka berada sekarang, yang tentu aja menutupi pandangan mereka tentang bagaimana atau siapa yang sudah membalikan serangan itu. Namun, bahkan di tengah kegelapan, mata merah iblis Vegito akan menatap lurus ke depan untuk melihat siapa sosok tersebut. Vegito cukup puas Kaisar Iblis 8 akhirnya menunjukkan dirinya sekarang. Dan Vegito merasa seharusnya tahu satu-satunya di antara para iblis yang bisa mengembalikan serangannya adalah Kaisar sektor ini. Jadi, Vegito menyuruhnya untuk segera keluar dan bertarung dengannya sebagai Kaisar sektor 9. Dan seolah-olah kerajaan akan mengabulkan keinginan Vegito, tiba-tiba seberkas cahaya akan meledak ke langit. Saat kita melihat ke tengah sumber cahaya itu, siluet aneh akan terlihat bergerak sedikit demi sedikit untuk muncul. Namun setelahnya, cahaya itu akan berakhir meninggalkan keheningan di udara dengan penuh misteri tentang siapa yang sudah memasuki medan perang. Sampai akhirnya Kaisar Iblis sektor 8 menunjukkan bentuknya yang mirip seperti Frieza, namun dia memiliki rambut gimbal. Iblis itu juga tahu bahwa Vegito adalah wadah dari Lucifer yang gagal. Dan kedatangannya ke sini nampaknya sepadan karena bisa bertemu dengan sosok Vegito. Nah, selain bentuk wajah, kaki dan ekornya juga sangat mirip dengan kadal gurun Frieza. Karena Sega pernah menceritakan bahwa setiap Kaisar Iblis yang ada di sini akan mengambil kegelapan para makhluk yang ada di alam fana. Di samping itu, Kaisar Iblis merasa rumor tentang Vegito yang menjadi iblis jati memang benar adanya daripada kebanyakan orang yang pernah dia lihat. Namun saat membuka matanya lebih lebar, Kaisar Iblis yang belum disebutkan namanya itu kemudian akan menyadari sesuatu yang aneh, di mana Kaisar Iblis memberitahukan bahwa mata merah Vegito sekarang tidak lain adalah mata bangsa iblis. Dia penasaran apakah Vegito sudah berpesta dengan energi korbannya, yaitu Kaisar Iblis sebelumnya. Dan melihat kesadisan yang sudah Vegito lakukan itu justru membuat iblis ini menyukainya. Ditampilkan dia mungkin memiliki sifat kejam dan juga licik seperti layaknya Frieza. Sedangkan Vegito yang sama sekali nggak tertarik dengan ocehan iblis itu menegaskan bahwa iblis itu yang akan dia masukkan ke dalam daftar korban berikutnya. Dan Vegito juga menyadari bahwa dia bertemu dengan tiruan Frieza kali ini sekaligus menebak bahwa itu pasti adalah perubahan baru yang iblis itu dapatkan. Saat iblis yang penasaran tapi masih meminum anggur merah cap kakek tua itu hanya merespon bahwa dia tidak tahu siapa Frieza yang Vegito ucapkan. Dia beritahukan ini adalah perubahan yang sudah lama dia miliki dan tidak perlu mengubah bentuk seperti iblis lainnya.
Selain itu, dia sudah meninggalkan sektor 8 ini bertahun-tahun yang lalu, jadi tidak mengerti dengan apa yang Pegito maksud. Meninggalkan Yamoshi dalam keterkejutan penuh dengan pernyataan terakhir iblis itu. Dia penasaran bagaimana mungkin iblis itu sudah meninggalkan sektor ini dalam waktu yang lama. Sedangkan Pegito yang gak peduli ocehannya segera berubah menjadi Super Saiyan God sambil meletakkan tangannya untuk melakukan pemanasan. Jika iblis itu merasa itu adalah bentuk ultimate-nya, maka Pegito beritahukan. Frieza juga mengatakan hal yang sama persis. Dan Pegito berharap bahwa Kaisar Iblis tidak sebodoh itu. Sedangkan Kaisar Iblis merasa bahwa Pegito adalah orang yang tidak sabaran. Dan dia akhirnya mengerti mengapa Lucifer memilih Pegito sebagai wadahnya. Lalu Kaisar Iblis segera membuang gelas anggurnya yang masih banyak sampai akhirnya mencapai tanah dan pecah menciptakan gelombang partikel kaca. Dan saat waktu yang bersamaan, Pegito Super Saiyan God dan Kaisar Sektor 8 akan langsung menyerang untuk melakukan pertarungan ronde pertama mereka. Dalam serangan pertama Pegito dengan mudah bisa Kaisar Iblis hindari, cuma memiringkan sedikit kepalanya saja. Gak cuma itu, Pegito sontak dibuat bingung saat melihat Kaisar Iblis tidak ada dimanapun sekarang. Dia menoleh ke sana kemari dengan sangat waspada pada setiap serangan yang mungkin akan dilancarkan Kaisar Iblis padanya. Dan nampak Kaisar Iblis muncul di bawah sambil meremehkan kecepatan Pegito yang begitu lambat sekali. Mengejutkan Pegito seketika dan segera menoleh pada keberadaan Kaisar Iblis sekarang. Pegito yang melihatnya dengan bingung berpikir dia mungkin sekarang cuma menggunakan bentuk Super Saiyan God saja. Tapi seharusnya Pegito setidaknya bisa mengikuti gerakannya. Namun sekarang matanya bahkan gak bisa memantaunya dengan baik. Sampai kemudian Pegito meningkatkan perubahannya menjadi Ultra Instinct untuk mengetes bagaimana pergerakan Kaisar Iblis sekarang, apakah masih bisa menghindarinya. Meskipun serangannya mungkin lebih cepat kali ini, tapi iblis itu masih bisa menghindarinya bahkan sambil menunjukkan senyuman. Dia melihat ke bawah dengan senang dan mengetahui teknik tersebut yang biasanya digunakan oleh para angel. Selain itu, Kaisar Iblis juga mendengar bahwa Pegito sudah menguasai teknik para dewa kehancuran juga. Meskipun baginya aneh, ada seorang manusia bisa menggunakan dua kekuatan dewa sekaligus. Saat ini, Pegito benar-benar dibuat nggak berdaya dan melihat iblis itu sekarang berada jauh darinya. Seolah-olah iblis itu mempunyai kemampuan teleportasi yang bisa memindahkan tubuhnya kemanapun dia mau. Dan iblis itu mengungkapkan bahwa dia sudah bosan melihat Pegito cuma bermain-main. Kaisar Iblis beritahu Pegito membutuhkan lebih banyak teknik yang lebih kuat jika ingin bisa bertarung sengit dengannya. Karena itu, Kaisar Iblis akan memaksa Pegito untuk mengeluarkan semua kekuatannya sekarang. Sampai kemudian, iblis itu menciptakan sebuah bola energi dengan banyak kekuatan gelap di dalamnya. Lalu, iblis itu melemparkannya pada Pegito dengan kecepatan yang sangat tinggi seperti meteor jatuh. Pegito nampak cuma menonton bola energi yang sangat kuat itu melesat ke arahnya sekarang. Hingga akhirnya, Pegito berubah menjadi bentuk ultranya dan menegaskan bahwa permainan sudah berakhir sekarang. Pegito langsung mempersiapkan dirinya untuk bisa menjatuhkan bola energi itu dengan tangannya. Pegito tegaskan jika iblis itu mengembalikan serangan Big Bang Attack-nya, maka sekarang Pegito akan melakukan sebaliknya. Namun sebelum Pegito dapat melakukannya, entah bagaimana iblis itu sudah muncul di depannya sambil melepaskan serangan pada perut Pegito, di mana tulang rusuknya yang terbuka langsung terhantam seperti peluru sniper. Kaisar Iblis meremehkan perubahan ultra Pegito dan memberitahukan bahwa ini masih level yang terlalu rendah baginya. Kaisar Iblis gak ingin Pegito merendahkan tentang apa yang dia ketahui dari Pegito. Meninggalkan Pegito dalam kesakitan penuh mencengkram tulang rusuknya yang kemungkinan sudah patah. Pegito mengakui kecepatan iblis itu tidak peduli bagaimana bentuknya, dia masih belum bisa mengimbanginya. Jika perbedaan iblis 9 dan 8 sejauh ini, gak bisa Pegito bayangkan seberapa kuat para iblis sektor 7 sampai 1. Sementara itu, bola energi iblis yang sebelumnya menjauh, kini menghampiri mereka berdua dalam kecepatan tinggi. Namun, Kaisar yang menatapnya dengan tersenyum, merasa ini mungkin sedikit keterlaluan jika Pegito harus berurusan dengan bola energi ini juga. Jadi, dia menyarankan Pegito untuk memikirkan
dan menunjukkan padanya kekuatan yang sebenarnya dari Pegito. Sambil melebarkan mata kanannya, tiba-tiba pupilnya bersinar terang menyebabkan bola energi itu meledak sangat dahsyat tepat sebelum berbenturan, menyelamatkan Pegito seketika karena iblis itu merasa kasihan pada Pegito yang masih menahan diri. Dia yang sambil menatap mangsanya yang masih terluka, iblis itu menyuruh Pegito menunjukkan teknik angel tingkat lanjut yang dulu pernah ditunjukkan oleh Daishinkan di alam iblis. Tapi iblis ini belum pernah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dan dia cuma mendengar bahwa teknik tersebut dikenal sebagai bentuk serapim. Mengejutkan Pegito seketika karena kaisar iblis ini ternyata tahu lebih banyak daripada yang dia kira. Tapi Pegito pun setuju jika serapim adalah apa yang iblis itu inginkan, maka Pegito akan menunjukkan tahap pertama serapim. Jika iblis itu bisa selamat dari teknik serapim 1, maka Pegito akan benar-benar terkejut. Di sisi lain, Yamoshi semakin menunjukkan keterkejutan tinggi dan sangat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dia merasa Pegito mungkin berpikir baik-baik saja. Tapi Yamoshi melihat dengan jelas bahwa iblis itu bahkan belum melakukan pemanasan. Perbedaannya sangat terasa sekali baginya. Jadi Yamoshi berpikir Pegito tidak akan mungkin bisa menang jika tidak mengambil setengah kekuatan yang sudah Pegito berikan padanya. 50% kekuatan Pegito sekarang tidak akan cukup mengalahkan iblis yang sekuat ini. Tapi terlepas dari itu, Pegito akan mulai menggunakan perubahan berikutnya sambil ngeden sekuat tenaga. Sampai kemudian Pegito meledakkan kekuatannya besar-besaran tepat di depan iblis itu berada. Hingga akhirnya Pegito berhasil membangkitkan mata serapim biru dan melihat kaisar dengan penuh keseriusan. Pegito berharap kaisar iblis tahu bahwa mata ini adalah apa yang dia miliki sekarang, dan memberitahu bahwa semua kekuatan dan kecepatan kecil kaisar akan dengan mudah dia lacak. Tapi kaisar iblis yang tidak takut sama sekali menunjukkan ketertarikan penuh karena mata itu adalah mata yang sama dimiliki Daishinkan dalam meningkatkan penglihatan penggunanya. Kaisar iblis memberitahu dia sudah lama tidak menghadapi seseorang yang bisa bertarung sengit melawannya. Jadi kaisar ucapkan terima kasih karena Pegito sudah mau mengabulkan keinginannya. Sementara Yamoshi semakin dibuat bingung melihat tingkah laku kaisar yang sudah tahu soal serapim dan sekarang tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan pada Pegito. Yamoshi yakin ada sesuatu yang tidak beres di sini dan mereka harus segera menemukan jawabannya. Sebelumnya, Pegito bahkan tidak menggunakan kekuatan serapim untuk mengalahkan Sega, bahkan cuma menggunakan setengah kekuatannya. Dan sekarang Pegito bahkan sudah menambahkan kekuatan Sega ke dalam tubuhnya, dibarengi dengan memasukkan mode serapim. Tapi kaisar iblis ini tidak peduli sedikit pun seolah kekuatannya berada jauh di atas serapim Pegito. Jika terus begini, Yamoshi merasa mereka mungkin akan mati dengan konyol. Tapi saat pertanyaan Yamoshi sudah mencapai puncaknya, di belakang ancaman baru akan dia rasakan. Muncul iblis lain di belakang Yamoshi dengan bentuk tubuh yang hampir mirip dengan kaisar iblis itu. Dan dengan menunjukkan niat membunuh kejam, seketika membuat Yamoshi hampir panas dingin. Yamoshi segera menanyakan siapa sebenarnya iblis ini, apakah itu adalah iblis dengan tingkat Raja Iblis. Namun saat iblis itu membuka mulutnya, dia mengatakan hal yang tidak terduga bagi bapak-bapak yang sedang nonton. Karena dia merasa diremehkan sekali saat Yamoshi menyebut dirinya sebagai Raja Iblis. Sampai kemudian iblis itu memperkenalkan namanya sebagai Cobra dan dia merupakan Kaisar Iblis Sektor 8 yang sebenarnya. Mengejutkan Yamoshi seketika, bahkan iblis di hadapannya ternyata adalah Kaisar Iblis 8 yang menjadi penguasa sektor ini. Jadi Yamoshi benar-benar bingung siapa sebenarnya Kaisar Iblis yang saat ini dilawan oleh Pegito. Sekaligus benar-benar membingungkan bapak-bapak semua tentang siapa sebenarnya iblis ini dan apakah dia adalah salah satu Kaisar Iblis juga ataukah dia adalah pendatang dari sektor lain yang penasaran dengan kekuatan Pegito. Karena sebelumnya iblis ini mengatakan dia sudah bertahun-tahun tidak datang ke sektor 8. Jadi semua hal misterius mulai terjawab secara perlahan ya.
Karena jika tidak, bagaimana makhluk iblis ini bisa mendapatkan kekuatan seperti yang dia miliki? Kembali pada Yamoshi yang akhirnya mengetahui skenario terburuk dari kejadian ini. Dengan Kaisar Iblis 8 asli di hadapannya, benar-benar menjadi tanda tanya besar untuk semuanya siapa sosok makhluk gimbal ini. Jadi, Yamoshi segera berteriak memanggil Pegito untuk memberitahunya bahwa iblis yang Pegito lawan bukanlah Kaisar Iblis Sektor 8 yang mereka cari. Meski dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, tapi mereka harus segera keluar dari sini. Dan mendengar ocehan itu, sontak membuat Pegito sedikit terkejut juga. Bukan karena tipuan, tapi lebih karena kekuatan iblis gimbal ini yang tidak masuk akal. Sejauh Pegito berpikir lebih dalam dan apa yang dikatakan Yamoshi adalah benar, kenapa makhluk ini memiliki kekuatan yang sangat hebat? Jangan bilang padanya bahwa iblis ini adalah iblis baru. Sampai kemudian Pegito kembali dengan tatapan seriusnya pada iblis itu. Dia langsung menanyakan siapa dan gelar apa yang dimiliki oleh iblis gimbal ini. Pegito nggak mau lagi dibohongi oleh siapapun termasuk para iblis. Jadi Pegito menuntut jawaban yang benar. Dan iblis gimbal ini hanya bereaksi tertawa besar mendengarkan kebingungan dua orang manusia yang ada di sini. Dia mengakui bahwa gangguan kecilnya sepertinya sudah terbongkar oleh mereka. Sungguh memalukan, padahal dia telah merencanakan untuk bersenang-senang lebih banyak dengannya. Meskipun dia seharusnya tahu, begitu Cobra tahu rencananya, dia tidak bisa menahan diri untuk menggagalkan rencananya ini. Karena Cobra Sektor 8 selalu menjadi tikus kecil yang tumbuh. Sampai ketika membuka matanya dan menunjukkan tampilan yang lebih jahat, muncul kegembiraan di wajahnya. Iblis gimbal setuju untuk mengakui bahwa dia memang bukanlah Kaisar Iblis 8, seperti yang Pegito pikirkan sebelumnya. Tapi sebenarnya dia juga adalah seorang Kaisar Iblis yang namanya adalah Crime. Yang rupanya di sini terbongkar bahwa Crime adalah Kaisar Iblis Sektor 5. Hal ini tentu aja langsung mengejutkan Pegito dan juga Yamoshi. Mereka nggak menyangka Crime berasal dari Sektor 5 yang jauh dari Sektor 8 ini. Pantas saja Crime tidak begitu terkejut saat Pegito menggunakan teknik serapimnya. Tapi yang perlu digarisbawahi, jika Sektor 5 saja sekuat ini, bagaimana dengan Sektor 1 dan Iblis Puncak yang menggantikan Lucifer? Wah, makin menarik ya untuk terus melihat perjuangan Pegito di alam iblis ini. Sementara Yamoshi yang sekarang begitu panik, sudah berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Sekarang mereka harus menghadapi dua Kaisar Iblis sekaligus, yaitu Iblis 5 dan Iblis 8. Selain itu, 50% kekuatan yang Pegito berikan padanya tidak mungkin Yamoshi gunakan dengan baik untuk mengalahkan salah satu iblis ini. Karena sebelumnya saja dia tidak bisa mengalahkan Sega dan malah habis dihajar babak belur. Yang bisa Yamoshi lakukan adalah berteriak pada Pegito untuk segera kabur sekarang. Karena musuh-musuh ini berada jauh di atas kekuatan mereka, terlebih ada Kaisar Iblis 5 di sini. Dan jika terpaksa, Yamoshi ingin masuk lagi ke dalam tubuh Pegito supaya kekuatan Pegito bisa menjadi lebih kuat. Tapi mendengarkan kecemasan pada Yamoshi, Pegito nampak tetap diam 1000 bahasa, tidak membalas apapun dan segera menoleh kembali pada Crime. Sampai kemudian Pegito memberitahu Yamoshi bahwa dia tidak membutuhkan semua sarannya. Dan dengan nada gelapnya sekarang yang mendasari kegembiraan alaminya untuk bertempur, Pegito nampak cuma menunjukkan senyuman congak. Pegito nggak peduli meskipun kekuatannya cuma 50%, tapi Pegito akan tetap melawan Kaisar Iblis Sektor 5 ini. Jadi, Pegito menyuruh Yamoshi mengurus Kaisar Iblis 8 sebagai musuh yang lebih lemah. Sebelum kemudian, Pegito menghilang dari hadapan Crime dan muncul di atasnya untuk melakukan serangan pertamanya. Dengan kekuatan serapimnya, Pegito yakin bisa mengenaikan pukulannya pada iblis itu. Sedangkan Crime tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun, seolah kekuatannya masih berada di atas Pegito. Sampai akhirnya keduanya melepaskan sebuah pukulan bersamaan yang beradu dengan benturan besar dan juga dahsyat. Gelombang kejut ini hanya akan terus menyebar seperti api di seluruh medan perang. Dan efek dahsyatnya sampai dirasakan oleh Yamoshi sendiri. Dia menutup tubuhnya dengan kedua tangannya saat tekanan dan angin gelombang kejut mereka menghantam langsung ke arahnya. Dan yang lebih mengejutkan, ketika kita melihat apa yang disebut adu pukulan, ternyata Crime cuma menahan pukulan Pegito saja. Dia menahannya cuma dengan satu tangannya aja. Ditambah, dia masih menunjukkan senyuman santai pada Pegito
dan menanyakan apakah cuma segini kekuatan Angel yang dimiliki oleh Daishinkan. Jika benar baginya sungguh mengecewakan legenda palsu yang disebut pembunuh dewa ini. Seketika mengejutkan Vegito di hadapannya dan penasaran bagaimana Crime bisa menahan pukulan Seraphim satunya ini. Sampai kemudian Vegito melepaskan sebuah pukulannya lagi yang melesat cepat tapi masih bisa ditahan oleh iblis itu dengan acuh tak acuh. Bahkan serangan lutut yang Vegito lancarkan berikutnya dengan mudah juga bisa Crime hentikan menggunakan tangan satunya. Crime benar-benar tidak percaya bahwa sebegitu mengecewakannya kekuatan Seraphim ini, dan mungkin harus menantang kaisar sektor lain untuk membuatnya lebih senang lagi. Dia juga ingatkan jika Vegito benar-benar adalah wadah Lucifer, maka Lucifer sendiri mungkin tidak sekuat yang dia duga. Sampai kemudian Vegito dihempaskan dengan tendangan iblis itu hingga mulutnya sampai memuntahkan makanan waktu pagi. Semakin lama, tubuhnya terus melayang semakin jauh dan terus meluncur meninggalkan iblis itu. Lalu, bakal seperti apa kelanjutannya? Apakah Vegito bisa mengalahkan Kaisar Iblis Sektor 5 yang jauh lebih kuat dari kekuatan Seraphim Vegito? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.